Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adi Tasgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adi Tasgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Baru. Di konten Ramal X Baru kali ini saya kembali untuk membacakan request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Randy Gyairnet. Dan kira-kira apa kita bahas tentang Randy Gyairnet? Tapi sabar terlebih dahulu, karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adi Tasgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyi loncengnya, sudah di like juga, kita mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Randy Gyairnet. Jadi ada yang meminta supaya saya itu membacakan lagi tentang Randy Gyairnet yang konon katanya kemarin itu baru saja meralat tato yang ada di tubuhnya, yang katanya itu adalah foto ataupun gambar dari Shahnaz, dan katanya itu di situ dia meralat ataupun juga menimpa tato tersebut ya. Jadi bukan menghapus tapi menimpa. Jadi di fotonya awalnya kayak gini misalkan, nanti ditimpa di modif dengan gambar yang lainnya. Kalau misalkan itu menjadi sebuah pertanyaan dari para netizen, kira-kira apakah memang itu adalah sebuah penebusan dosa dan juga benar-benar sebuah tindakan yang dilakukan Randy untuk membuktikan bahwa dia itu akan berubah? Itu juga banyak ya yang mempertanyakan seperti itu. Kira-kira benar atau enggak dia benar-benar berubah, benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Kita akan mencoba untuk membacanya dengan media kartu tarot. Dan seperti biasa, kita cek terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat kalian semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya. Ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, bahkan orang ketiga. Apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditex_baru. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Kita akan mulai mengambil kartu yang pertama. Di sini muncul kartu yang berlambang pedang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah pedang di sini dan ada seseorang yang posisinya terikat. Untuk kartu yang pertama ini lebih menunjukkan tentang usaha dan juga pembuktian yang ditunjukkan oleh Randy Gyairnet ini tidak akan cukup sampai di situ. Jadi kayaknya dia tuh ingin membuktikan benar-benar dirinya itu bisa menebus kesalahannya di masa lalu, kemudian juga menunjukkan bahwa dia itu bisa merubah sikapnya. Kemudian juga apabila memang dia itu ingin menunjukkan bukti-bukti mintanya apa gitu ya, dia kayaknya akan mau mengusahakan. Misalkan nih dari sang istri menginginkan ada sebuah bukti apa gitu ya, kayaknya dia mau untuk melakukan, mau untuk membuktikan. Jadi lebih kepada usaha, kemudian juga tindakan yang dilakukan Randy ini tidak akan cukup sampai di sini. Dia kayak siap untuk membuktikan lagi, siap untuk menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah murni atas dasar penyesalan, murni untuk bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu. Kita akan coba melihat untuk kartu yang selanjutnya, kartu yang kedua. Di sini muncul kartu King of Swords. Lihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah pedang. Untuk kartu yang kedua, di sini saya lihat masih ada support, kemudian juga masih ada dukungan yang ditujukan kepada Randy Gyairnet. Jadi mungkin masih ada netizen ataupun juga para fans yang mendukung tindakannya saat ini. Jadi kayak memberikan iba, memberikan rasa kasihan juga, karena dari tindakannya yang ada di tubuhnya itu ya, tato itu pastinya tidak mudah ya untuk merubah ataupun juga untuk mengganti gambar dalam sebuah tato gitu ya. Jadi kayaknya ada yang bersimpati, ada yang mendukung juga, dan minimal itu adalah sebuah langkah awal yang dilakukan oleh Randy supaya dia itu mendapatkan simpati, kemudian juga mendapatkan dukungan dari para fans ataupun juga orang lain. Itu adalah mungkin
hal yang kesekian ya, tapi yang pertama mungkin dia ingin menunjukkan kepada istrinya bahwa dia benar-benar hilaf, benar-benar ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau misalkan memang sang istri ingin sesuatu, ingin ada sebuah pembuktian ataupun juga ada sebuah hal yang lainnya yang menunjukkan tentang bagaimana perasaan Randy kepada sang istri, dia mau untuk mengusahakannya. Setidaknya ini adalah langkah yang diambil oleh Randy supaya dia itu tetap mendapatkan kesempatan, tetap mendapatkan peluang untuk bisa memperbaiki kehidupannya. Karena bagaimanapun juga kesalahan di masa lalu itu memang sangat sulit ya untuk dilupakan, sangat sulit juga untuk diterima. Tapi itu semua tergantung kepada mereka semua, baik dari keluarga ataupun dari sang istri yang mungkin bisa memberikan maaf, bisa memberikan kesempatan. Itu semua tergantung dari sang istri dan juga keluarganya. Tapi intinya adalah fokusnya adalah untuk sang istri, untuk bisa mendapatkan kepercayaan, kemudian juga mendapatkan kesempatan kedua supaya masih bisa melanjutkan bahtera rumah tangga mereka, ataupun juga setidaknya mereka itu bisa tetap menjalin suatu hubungan yang baik ya. Jadi tetap ingin mencoba, tidak ada salahnya ya. Untuk mencoba itu tidak ada salahnya. Jadi dia ingin menunjukkan, ini loh bukti saya bisa berubah, saya bisa membuktikan akan ada perubahan dalam kehidupan saya menjadi pribadi yang lebih baik, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin yang saya bayangkan adalah bagaimana rasa penyesalan, kemudian juga ungkapan bahwa dia sudah menyesal, itu salah satunya yang menjadi bukti ditimpanya ataupun juga diralatnya gambar Syahnas yang berada di tubuh seorang Randy Gianet. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga. Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tongkat. Dan untuk kartu yang ketiga ini saya lihat apa yang dilakukan Randy saat ini menurut pandangan saya ya, dari seorang istri Randy Gianet ini masih belum cukup. Dia masih sangat-sangat kecewa, marah, kemudian juga menyayangkan adanya peristiwa ini ya, peristiwa yang lalu tersebut. Tapi bagaimanapun juga Randy masih ingin bisa mengusahakan apa yang bisa dia lakukan, apa yang mungkin bisa dia buktikan kepada khalayak umum, kepada istrinya juga, seolah-olah dia ingin memperbaiki kesalahan di masa lalu. Tapi itu tidak mudah ya. Saya lihat di sini tidak mudah, masih banyak cobaan, masih banyak ujian yang membuat langkah seorang Randy ini masih harus memberikan berbagai macam pembuktian, kemudian juga kesabarannya itu juga harus benar-benar kayak ditingkatkan lagi ya. Karena ini kalau cuma sabar aja ini nggak kuat, harus tetap lebih sabar lagi. Jadi seolah-olah ini suatu kayak memang perjalanan hidup. Kalau misalkan di masa lalu sempat ada kesalahan, ada sebuah hal yang dilakukan dan itu adalah berakibat buruk, kemungkinan besar nanti juga akan memanen ataupun juga memetik hasilnya. Jadi kalau misalkan kemarin buruk, melakukan suatu hal yang buruk, kemungkinan di masa depan nanti juga akan ada karma tersendiri, akan ada balasan tersendiri. Dan dia merasakan hal tersebut, merasakan bahwa ya memang ini adalah kesalahan dan dia siap untuk menjalani, dia siap untuk menebusnya. Dia paham perjalanan ini tidak akan mudah, jadi dia kayak siap untuk
mengikuti segala macam alurnya, kemudian juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuktikan kepada para netizen, kepada para fans, dan juga khususnya kepada sang istri dan keluarga bahwa dia itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Randy Garnet. Semoga apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan itu bisa diberikan jalan terbaik oleh Tuhan semesta alam ya. Jadi kita doakan saja. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin kurang setuju, kurang suka dengan apa yang dilakukan Randy Garnet dan juga kurang gimana gitulah ya sama dia, ya nggak usah menjatuhkan, nggak usah kemudian menjelek-jelekan. Kita dukung saja, kita doakan saja. Kalau misalkan kurang suka ya nggak usah pokoknya nggak usah dijatuhkan lah ya, namanya nggak usah dijatuhkan. Yang penting kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri kita, mereka juga menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri mereka. Jadi saling support saja, kalau misalkan mau support, kalau misalkan tidak ya nggak masalah ya. Jadi kita ambil sisi positif dari peristiwa yang sudah terjadi. Jangan sampai kita melakukan sebuah kesalahan yang sama ataupun mungkin kesalahan yang lebih buruk lagi. Kita selalu berdoa untuk diri kita dan juga untuk orang di sekitar kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Dan untuk request yang lainnya mungkin bisa tulis di kolom komentar ataupun juga DM di Instagram saya di @adidex_. Dan jangan lupa, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adidas Guru mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.